Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk belajar tentang mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara, Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pembelajaran menulis bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda sudah menguasai tentang pembelajaran menyimak bagi anak berkebutuhan khusus, juga pembelajaran berbicara bagi anak berkebutuhan khusus, serta pembelajaran membaca bagi anak berkebutuhan khusus? Sudah Anda kuasai? Sudah? Baik. Nah, sebetulnya saudara, sebagai seorang mahasiswa, calon guru SLB tentunya, dan juga calon pendamping anak berkebutuhan khusus, nanti baik di sekolah inklusi maupun di rumah ataupun di mana saja mereka berada, Anda juga harus menguasai pembelajaran menulis bagi anak berkebutuhan khusus ini. Karena nanti juga Anda pun harus mampu mengajarkan tentang menulis ini kepada mereka. Siap ya? Nah, oleh sebab itu, saudara, Anda memahami dulu apa itu menulis. Saudara, menulis itu sebetulnya menyampaikan ide, pikiran, angan-angan, perasaan kita ya dalam bentuk tulisan. Tapi tulisan yang bermakna tentunya. Ya, kalau misalnya kita tulis, misalnya kita menulis ABC, ABC itu kan tidak ada maknanya ya. Seperti yang disampaikan pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak yang berkebutuhan khusus dengan pokok bahasan yang membaca itu kemarin ya, itu berarti kalau kita menulis ABC ABC juga ya tidak ada maknanya, sama dengan nanti mereka membaca ABC ABC kan tidak ada maknanya. Namun kalau kita buat dalam sebuah kalimat, misalnya itu sirup ABC ini lezat rasanya, nah baru ada makna ABC itu, yaitu ya merek sebuah sirup. Nah, karena kan nanti tulisan kita itu ada yang membacanya, yaitu si pembaca tadi itu. Nah, oleh sebab itu saudara, yang kita tulis itu betul-betul adalah tulisan yang bermakna. Nah, makanya sebetulnya menulis itu sifatnya produktif. Mengapa dikatakan produktif? Karena menulis itu kan menghasilkan pesan, menghasilkan informasi yang kita sampaikan kepada si pembaca nantinya. Nah, pembaca ini harus memahami betul apa yang kita tulis. Dan juga yang kita tulis itu betul-betul realita ya, betul-betul yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari mana kita peroleh hasil tulisan itu? Sebetulnya hasil dari kita menyimak tadi itu, hasil dari kita membaca tadi, termasuk hasil kita berbicara, sebetulnya itu bisa kita tulis ya kita sampaikan pada orang lain. Makanya kita betul-betul menyampaikan ya tentang isi tulisan kita itu hal yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, kecuali kalau menulis cerpen, menulis novel. Nah, itu tidak perlu Anda pertanggungjawabkan karena kan itu adalah fiksi ya. Jadi ceritanya cerita imajinasi, daya hayal Anda begitu. Nah, saudara, saya yakin Anda mampu untuk menjelaskan kepada siswa Anda nantinya, siswa SLB ya, bahwa menulis ini sangat penting bagi mereka. Dan menulis ini juga merupakan salah satu ya aspek untuk komunikasi ya, komunikasi. Selain secara lisan, komunikasi kita ini kan adalah dengan bentuk tulisan. Nah, jadi ada dua alat komunikasi kita, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Oleh sebab itu ya mereka juga harus menguasai bagaimana cara menulis yang baik itu nanti ya, baik itu menulis karya ilmiah maupun menulis ya tentu saja menulis non ilmiah seperti cerpen tadi, novel, naskah drama, puisi misal dan lain sebagainya. Saudara,
perlu saya sampaikan pada Anda bahwa hakikat menulis itu sendiri pada dasarnya merupakan proses mengubah pikiran menjadi tulisan. Nah, tapi tulisannya ini tulisan yang bermakna ya. Oleh sebab itu saudara, di dalam pembelajaran menulis nantinya termasuk sebetulnya ujian menulis, ini pemberian materinya itu ataupun tesnya nantinya, ini lebih Anda tekankan pada kemampuan siswa kita itu untuk mengemukakan gagasan, pokok-pokok pikiran dan perasaan mereka begitu. Jadi di sini mereka itu kita tuntut untuk menyampaikan ya gagasan mereka, pokok-pokok pikiran dan perasaan mereka dalam bentuk tulisan tadi. Ya silakan saja misalnya mereka itu dilatih untuk menulis apa sih sebetulnya yang menjadi unek-unek mereka, tahu kan unek-unek yang membuat mereka merasa galau atau merasa terganggu. Ini apa perasaan mereka, silakan mereka tulis dalam bentuk tulisan. Mereka bisa curhat, nah curahan hati begitu ya. Dan mereka juga bisa Anda anjurkan nanti untuk menulis di diary mereka, bukan diary ya, diary. Nah jadi diary apa diary nih? Ya jadi ternyata yang benar adalah ya diary ya. Kalau diary itu kan sakit perut ya. Baik, saudara. Jadi menulis itu memang harus dilatih ya. Kalau tidak dilatih dalam menulis ataupun tidak dipaksa kita itu menulis, saya kira kita itu tidak akan mampu untuk menulis dengan baik. Jangankan membuat puisi, membuat cerpen misalnya, ya membuat novel, ya kita menulis itu pesan saja kepada orang lain agak sulit begitu karena kita tidak terlatih menulis. Apalagi kalau kita mau menulis karya tulis ilmiah begitu ya. Nah, karena karya tulis ilmiah itu kita harus banyak ininya referensinya, harus banyak yang kita baca, harus banyak yang kita simak ya. Nah, harus banyak yang kita lihat, yang kita bicarakan dengan orang lain, kita diskusikan misalnya itu suatu pokok bahasan kemudian kita tulis. Nah, saudara, perlu Anda ketahui sebetulnya untuk mengungkapkan gagasan pokok-pokok pikiran ini ya siswa kita bisa saja kita tugaskan di rumah misalnya itu membuat sebuah karangan misalnya ya, karangan ya beberapa paragraf begitu. Nah, jadi untuk melatih mereka itu memang harus Anda beri tugas dan sering-sering beri tugas. Nah, jangan Anda anggap remeh tentang menulis ini. Dan juga sebetulnya menulis ini ya untuk semua ya siswa Anda SLB itu, sekolah luar biasa maupun anak-anak berkebutuhan khusus itu, baik itu tunanetranya mereka juga harus mampu menulis, kemudian tunagrahitanya mereka juga harus mampu menulis, lalu tunarungu juga mereka harus mampu menulis ya, termasuk ya bukan tuna apa autis, anak autis ini juga ya harus mampu menulis. Nah, Anda pasti bertanya gimana mau menulis kalau mereka buta Pak, tunanetra? Ya bisa, mereka itu sekarang ini harus memiliki ya huruf braille. Mereka bisa menggunakan huruf braille mereka kan. Mereka bisa menulisnya menggunakan ya laptop begitu. Nah, karena mereka ini sudah ada laptop yang khusus untuk mereka begitu ya, aplikasinya sudah ada. Jadi enak untuk mereka membaca, untuk mereka menulis, semuanya ada di sana. Oleh sebab itu saudara, zaman sekarang ini zaman teknologi informasi kita memang harus memanfaatkannya dengan baik ya. Nah, kemudian saudara, lalu siswa kita tadi, siswa SLB tadi harus kita ajak untuk menyusun dan menyajikan gagasan yang mereka miliki itu di dalam sebuah sajian bahasa tulis. Jadi bagaimana caranya Anda itu memotivasi siswa tersebut agar mampu untuk menyampaikan gagasan mereka dalam bentuk tulisan. Nah, jadi mereka memang harus dilatih seperti yang saya sampaikan tadi itu. Jadikanlah apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan dalam sebuah bentuk tulisan. Lalu kemudian Anda
ajak juga mereka itu, atau Anda latih mereka untuk menggunakan pola-pola kalimat ya, sesuai dengan struktur kebahasaan yang berlaku. Nah, jadi saudara, pada dasarnya tata bahasa juga penting dalam menulis itu, termasuk EYD-nya ya, kalimatnya. Kalimatnya itu haruslah kalimat efektif. Kalimat efektif ini kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh si pembacanya nantinya ya. Nah, karena kan apa yang kita tulis itu akan dibaca oleh si pembaca. Nah, ini yang harus Anda sampaikan kepada ya siswa Anda nanti, atau kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi mereka ketika menulis karya ilmiah tentunya mereka harus menggunakan ya tata bahasa, menggunakan struktur kebahasaan yang berlaku ya. Nah, ini jadi mereka ini tidak menulis asal, tetapi sebaiknya ya silakan saja mereka menulis sajalah, tulis saja. Kemudian nanti setelah selesai mereka menulis, mereka kembali membacanya, disesuaikan dengan kalimatnya ini apakah kalimat efektif atau belum. Nah, kalau belum berarti mereka harus merevisinya. Nah, ini sebetulnya hal ini memang harus Anda lakukan khususnya untuk menulis karya ilmiah. Tapi kalau untuk menulis novel, cerpen ya, naskah drama itu ya tidak harus memiliki kalimat efektif, karena ya kalimatnya bisa saja pendek-pendek ya, kalimatnya kan bisa saja kalimat yang tidak sempurna. Tapi kalau karya tulis ilmiah kalimatnya harus kalimat sempurna tadi itu. Minimal ada unsur subjek dan predikat. Ya, saudara, beda jadi dengan karya tulis non ilmiah ya. Nah, termasuk EYD-nya Anda juga harus menyampaikan pada mereka ya. Nah, saudara, kemudian tentu saja ini mereka juga harus Anda latih untuk memilih istilah dan kosakata yang tepat ya, sesuai dengan nada ataupun warna gagasan yang mereka sampaikan dalam tulisan mereka. Tentunya saja nada ataupun warna ataupun gagasan yang kita sampaikan itu bisa berupa ya tulisannya itu tulisan deskriptif, naratif, eksposisi ya, kemudian argumentasi dan juga persuasi. Nah, jadi dari setiap nada tulisan itu, dari setiap jenis tulisan itu, saudara, Anda memang harus menyampaikan kepada mereka istilah dan kosakata yang mana yang harus mereka pakai. Kalau mereka misalnya nanti menulis nih cerpen, novel, ya sebetulnya itu mereka bisa menggunakan kosakata yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Ya bisa saja menggunakan bahasa gaul sekarang ini atau bahasa anak muda ya, bahasa anak zaman now, silakan. Nah, namun ketika mereka berada dalam situasi formal nanti ceritanya itu ya Anda pun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun kalau dalam situasi tidak formal, tidak resmi, Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja dalam tulisan tersebut. Nah, mereka juga begitu ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu melakukan hal seperti itu. Ya, jadi saudara, istilah-istilah itu memang harus mereka kuasai ya. Istilah ini kan banyak, ada istilah dalam bidang kesenian, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, termasuk ya kosakatanya, kosakata baku atau tidak baku. Nah, jadi saudara kalau menulis karya ilmiah ini wajib menggunakan kosakata baku semua ya. Itu. Jadi beda dengan karya tulis non ilmiah. Kemudian saudara jangan lupa terakhir itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Anda juga harus menggunakan ejaan. Ejaan ini sesuai dengan peraturan ejaan yang berlaku, yaitu EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Jadi ketika mereka menulis sebuah kalimat jangan lupa diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, seperti itu. Lalu misalnya setelah konjungsi dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, ya Anda berikan tanda koma misalnya.
Kemudian untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, misalnya ya, itu ya dalam sebuah kalimat Anda bisa menggunakan kata dan atau menggunakan kata ya atau misalnya ya dan lain sebagainya. Nah, termasuk misalnya itu Anda bisa menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Misalnya Anda bisa menggunakan ya kata penghubung karena, kata penghubung ya ketika dan lain sebagainya ya untuk menghubungkan ya anak kalimat dengan induk kalimat atau sebaliknya induk kalimat dengan anak kalimat misalnya ya. Nah, baik, saya kira Anda paham ya maksud apa yang saya sampaikan. Jadi nanti ketika ya Anda berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus, siswa Anda di SLB ataupun di sekolah inklusi, Anda harus menyampaikan materi menulis itu kepada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut ya. Nah, oleh sebab itu saudara, mereka juga harus menguasai 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Saya kira demikian saudara untuk hari ini materi kita tentang pembelajaran menulis bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, saudara, untuk tugas Anda, silakan Anda buat sebuah rangkuman ataupun sebuah konsep tentang pembelajaran membaca bagi anak berkebutuhan, bukan membaca ya. Saya ulangi, Anda buat konsep tentang pembelajaran menulis bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, silakan nanti tugas itu Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, saya ulangi, silakan Anda buat sebuah rangkuman ataupun konsep tentang materi yang baru saja kita bahas bersama, yaitu pembelajaran menulis bagi anak berkebutuhan khusus. Kirim tugasnya ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya kira demikian untuk pembahasan perkuliahan kita pada hari ini. Kemudian saya juga menyarankan pada Anda, silakan Anda baca materi-materi yang ada hubungannya dengan pembahasan kita pada hari ini, baik itu di buku maupun di internet ya. Silakan saja dicari di Mbah Google, itu juga banyak ya. Anda bisa menguasai sepenuhnya tentang materi pembelajaran menulis bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, saya yakin Anda pasti bisa. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.